Video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan ke Krakow, salah satu kota di Polandia. Menurutku kota ini menarik banget karena punya sejarah dan kotanya cantik banget. Jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Halo guys, kembali lagi di vlog aku. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Nah sekarang aku masih ada di Polandia, jadi kita masih lanjut series negara Polandia. Tapi sekarang aku pindah ke kota ketiga selama aku di Polandia ini. Pertama kemarin kita udah ngunjungin Wrocław, kemudian Zakopane, dan ketiga ini kita mengunjungi Krakow. Jadi aku udah lama banget pengen ke Krakow, aku udah tahu kota itu dari SMA. Waktu itu kalau nggak salah aku baca di artikel kayaknya, kota ini yang cakep lah, sejarahnya juga banyak. Jadi aku excited banget punya seharian di sini. Nah, aku baru aja tiba dari Zakopane, tadi naik bus selama kurang lebih 2 jam. Akhirnya aku tiba di Bus Central Station di Krakow. Mungkin video ini bakal lumayan panjang, jadi siapin snack kalian atau sambil makan siang ya. Jadi di video kali ini aku mau ajak kalian pergi ke beberapa tempat. Yang pertama itu Old Town dari Krakow, itu sangat-sangat terkenal di sini dan wajib banget kalau kalian mampir ke Krakow, mampir ke Old Town-nya juga. Kemudian kalau kita bahas sejarah, di sini tuh ada satu tempat perkampungan orang Yahudi di mana waktu itu punya sejarah terkait Perang Dunia Kedua. Di mana waktu itu terjadi pembantaian oleh kelompok Nazi di area sini. Jadi sejarahnya tuh sangat-sangat kelam di tempat ini, dan mungkin nanti aku bakal jelasin kalian sejarahnya apa aja yang terjadi di tempat ini. Sama aku dapin beberapa tempat buat ngopi. So ditunggu aja, kita keluar jalan ke area Old Town-nya. Sekarang tuh lagi musim dingin, jadi aku barusan dari toilet di mall. Beuh, ya cowok juga ngantri tau. Tadi ngantri 10 menitan. Ini mallnya rame banget sih. Ini di bulan Oktober ya, itu udah mulai dingin. Jadi suhunya tuh sekitar 8-10 derajat Celcius, dan itu dingin sih. Tapi belum ada salju ya. Tapi kalau udah masuk November, Desember, di sini tuh saljunya bakalan full banget. Ini mallnya lumayan gede. Biasanya kalau di Central Bus Station, dia banyak toko-toko buat belanja. Karena kan busnya itu ada terus jadwalnya. Jadi kebanyakan juga buka 24 jam ya. Ini suasana di luar dari stasiun Krakow. Lagi gloomy banget, ini lumayan gerimis. Tempat pertama yang pengen aku kunjungi ini namanya Stary Klepars. Itu adalah market atau pasar lokal yang ada di sini. Sebenarnya di sini tuh bisa pakai ini. Ini tuh kayak skuter, cuman aku jarang lihat orang pakai ini. Mungkin karena dingin ya. Dia tuh pakai aplikasi Lime atau Bolt. Bolt itu kan kita juga bisa pakai ya. Bolt. Aku pernah pakai, ada Uber juga. Cuman kayaknya pakai di sini tuh terlalu dingin suhunya. Wah, cakep banget gedung-gedungnya. Di sini semua jalur itu udah teratur semua. Jadi ini jalur buat jalan kaki, dan di sini jalur buat sepeda, di sana jalur buat mobil. Jadi semuanya udah diatur. Jadi kita nggak boleh jalan di sini. Boleh-boleh aja sih, cuman kalau ada sepeda harus minggir. Cakep areanya ya. Di Krakow ini banyak banget gereja-gereja. Mayoritas di sini adalah Katolik Kristen. Jadi kalian bakal banyak ngeliat gereja-gereja di sini. Asli cakep banget gedung-gedungnya guys. Nah, depan ini adalah Stary Klepars. Ini tuh pasar lokalnya.
Jadi kita masuk dulu ya. Nih satu kawasan, satu kompleks. Nah, ini dia suasana dari pasar lokalnya. Ini jualan baju. Terus aku kira jualan makanan ya kebanyakan. Ternyata dia jual-jual barang-barang aksesoris gitu sama perlengkapan dapur. Oh, ini ada yang jual makanan juga. Ini jualan keju. Oh, ini jualan daging nih. Jualan daging. Ini jualan selai, madu, pangsit, talenan. Banyak banget yang dijual di sini asli. Nih, yang lumayan rame tuh toko telur sama daging. Wah, rame sekali ya. Nggak ada bedanya sama pasar Indo ini mah. Ini yang rame banget. Oh, dia jualan baklava nih. Harganya murah juga nih. Cuma 8 zloty, sekitar 20 ribuan gitu. Ini buah-buahan nih, ada jeruk, cranberry, strawberry, plum. Suka banget aku mampir ke pasar lokal gini. Sayur, kentang. Kalau ini tuh bagian-bagian sayur nih. Sayur-sayur sini segar-segar semua. Terus kalian lihat tomatnya segede ini. Tomatnya gede banget. Wow. Aku penasaran sama ini. Ini kayak pete apa jengkol ya? Ada cabai juga nih. Kayak cabai burung ya. Kayaknya pedes sih. Nih per kilo 16 zloty, berarti sekitar 70 ribu per, apa itu? Wixka 100 gram kali ya, nggak mungkin sekilo. Apa seikat? Nah, sini udah roti-roti supermarket. Wah, menarik banget sih. Oke guys, sebenarnya nggak ada yang pengen ku beli sih di pasar ini. Jadi mungkin kita bakal lanjut jalan. Menarik ya, ternyata jam 12 siang seramai ini pasarnya. Nah, selain itu juga ada toko kopi, nih kayak di kanan ini. Ramai banget. Kayak buat sandwich, terus kopi gitu. Setelah aku lihat harga-harganya ya standar sih, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga sebenarnya. Nih, toko kopi nih. Nah, nggak jauh dari pasar tadi, kita tinggal jalan sekitar 5 menit, itu udah nyampe di Old Town-nya Krakow. Jadi aku biasanya kalau jalan di Eropa, aku jarang pakai transportasi umum. Karena lumayan deket tempat wisatanya, jadi tinggal jalan kaki aja. Di sebelah kiri ini udah taman, dan daun-daunnya tuh udah berguguran semua. Harusnya dalam 2 minggu sampai sebulan, ini udah rontok semua. Udah nguning ya, masuk ke autumn. Yang paling kusuka adalah traveling di autumn.
sebenarnya karena cuacanya dingin, tapi nggak terlalu dingin gitu, dan banyak angin, jadi nggak berasa panas. Nah, jadi kita udah masuk di kawasan Old Town-nya. Kalian lihat ini nggak terlalu rame ya, bahkan dikit banget orang karena cuacanya lagi hujan. Tapi kalian lihat gedung-gedungnya ini bagus-bagus banget. Nah, Old Town Krakow ini sering disebut Rynek Glony. Jadi udah ada dari abad ke-13, di mana abad ke-13 waktu itu, ini adalah masa kejayaan dari kerajaan Polandia. Jadi sudah dari abad ke-13, daerah ini tuh udah jadi jantungnya pusat pemerintahan. Jadi mau bisnis, mau pemerintahan, pokoknya di abad 13 tuh ini rame banget. Nah, faktanya Old Town Krakow ini adalah salah satu Old Town terbesar dan tertua yang ada di Eropa. Jadi bener-bener must to visit banget begitu kalian sampai di Krakow ya. Aku memang sebutnya Krakow karena W di Polandia itu mereka sebutnya V. Jadi ada pemain bola namanya Lewandowski, itu bacanya Lewandowski. V ya. Nah, jadi uniknya sebelum Perang Dunia I, Krakow ini tuh masuk ke dalam kerajaan Austria, dan setelah kelar Perang Dunia ke-1 itu terjadi Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu Nazi datang ke tempat ini dan dibawa pemerintahannya. Jadi Krakow setelah Perang Dunia Kedua itu menjadi bagian dari negara Polandia yang saat itu adalah negara komunis. Teman-teman, please welcome to alun-alun Krakow. Wah, beneran sih ini salah satu Old Town tertua dan terbesar yang ada di sini. Bener-bener sangat luas. Wah, keren banget. Di sebelah sana ada gereja, terus di sebelah sana ada menara. Di pinggir-pinggir sini itu banyak ruko-ruko yang jadi restoran atau ada beberapa minimarket juga. Nih, selama di Eropa tuh biasanya tuh ada bicycle tour, di mana orang-orang bule tuh suka banget buat ikut tour keliling-keliling destinasi wisata, tapi naik sepeda gitu. Sepedanya tuh di-provide sama mereka, jadi kalian tinggal bayar aja. Kawasan ini tuh udah jadi pusat warisan UNESCO sejak tahun 1978, dan kita pergi ke gereja dulu ya. Ini salah satu gereja terbesar yang ada di Polandia. Puji Tuhan ini hujannya udah reda, jadi lebih enak buat ekspor. Nah, inilah Saint Mary Basilica atau Gereja Santa Maria. Ini tuh sudah lebih dari 700 tahun dibangun. Sempat dibangun itu di abad ke-13 dan sempat direnovasi di abad ke-17. Jadi kalau kalian lihat desainnya, itu adalah desain gotik. Dan memang di area-area sini tuh gerejanya tuh banyak yang dari batu-batu bata gitu. Kalian lihat itu warna merah itu susunan batu-batu bata yang sangat-sangat rapi. Di area ini lebih rame. Di depan gerejanya ada burung-burung banyak banget. Terus ada tenda-tenda orang jualan bunga di sini. Nih jualan bunga-bunga, buket-buket. Wah, ini tinggi banget sih gerejanya. Ada 2 menara juga di atas. Nah, kalau kalian mau masuk gerejanya, itu bisa banget. Itu bayar 15 zloty, sekitar 60.000 ya. Aku kayaknya nggak masuk. Aku mau pergi ke bangunan di depannya. Di sini juga kawasan kota tua. Bagus banget, burung-burungnya terbang.
Sebenarnya kan Polandia ini salah satu bagian dari Soviet juga waktu itu. Tapi untuk di area ini tuh setelah Perang Dunia Kedua terjadi renovasi di mana mereka juga ngecat ulang kotanya jadi berwarna-warni. Biasanya beberapa kota yang kutemui ex-Soviet itu sangat-sangat monoton. Warnanya beneran abu-abu doang kayak gitu. Tapi ini warna-warni banget. Keren. Ini kita masuk ke dalam. Oh, jualan oleh-oleh, pernak-pernik di sini. Nih, perhiasan-perhiasan. Rame banget, guys. Nggak ada yang jual makanan. Jadi mereka jual gelang-gelang, topi, pernak-pernik aksesoris. Kayak magnet. Polandia juga ada nih. Kemarin di Zakopane harganya sekitar 5 sampai 10. Oh, di sini 15 harganya, guys. Mahal banget. Oh, tulisannya 15 dapat 2. Oke lah. Rame. Ada toko emas juga. Ini kayaknya jualan emas, jualan batu giok, ada semua dah pokoknya. Nah, di baliknya ini ada Town Hall Tower. Jadi ini tuh dulu di abad ke-13 tuh jadi tempat balai kota, di mana dulu wali kotanya tuh tinggal di sini. Tuh ada jendelanya juga kan. Dan ini tuh benar-benar tinggi, sekitar 70 meter. Nah, dulunya tower ini tuh punya sejarah yang kelam. Jadi memang di atas sempat tinggal, tapi di bagian bawahnya ini adalah tempat penyiksaan yang sangat-sangat kejam sih. Setelah aku baca histori sejarahnya, ya ini tempat penyiksaan sih. Sekarang udah diganti jadi kafe kalau nggak salah, sama kalian bisa pergi ke atas sana untuk ngelihat view pemandangan Krakow. Di area depannya ini dijaga oleh 2 patung singa. Nah, satu kawasan Old Town ini cuma 3 ini aja yang paling-paling terkenal dan wajib banget kalian kunjungi. Jadi semuanya sangat-sangat berdekatan, sebelahan doang. Kalau kalian nanya rekomendasi aktivitas ya selama di Eropa, di Old Town itu apa? Jalan kaki aja. Jalan kaki ngeliatin aktivitas orang-orang. Ngopi, itu udah wajib ya. Jadi mungkin habis ini kita ngopi dulu. Yang aku salvok adalah di pinggir-pinggir sudut-sudut jalannya ini, itu ada itu orang-orang yang jualan roti di gerobak. Kayak di Turki, mereka jualan simit gitu loh. Tapi kayaknya ya, mereka tuh orang Turki deh. Soalnya di sini tadi aku lihat di pasar-pasar juga banyak banget orang Turki yang jualan olive, zaitun, dessert dari Turki gitu. Di depan ini juga ada gereja. Di sana juga ada gereja. Tapi ini lebih ke sinagog kayaknya bentuknya. Dan itu yang tergede, basilika, alun-alun, sama tower. Jadi semuanya tuh ada dalam satu frame di sini. Nah, jadi aku pesan cappuccino. Ini harganya tadi 14 zloty, berarti sekitar 50 ribuan. Mari kita coba. Jadi karena depan tuh gerimis lagi, jadi aku memutuskan buat stay di cafe dulu sambil nikmatin wifi-nya dan ngangetin badan sebenarnya. So far untuk jalan di Old Town-nya sebenarnya kalian butuh sekitar 3 jam doang sih udah kelar sih harusnya. Cuman ada satu daerah di bawah, itu ada Jewish Quarter, dan nanti aku pengen ajak kalian buat
mampir ke sana, lihat sejarah yang ada di sana. Ini BTW kopinya enak. Suasana kafenya juga homey banget. Udah ngopi belum? Untuk harga kopi yang kutemuin di sini tuh kisaran di 10-15 zloty, berarti sekitar 40-50 ribuan. Dan menurutku ini standar ya, karena mirip sama Jakarta gitu. Jadi kalau di Jakarta juga 40-50 juga di kafe-kafe standar ya sebenarnya. Jadi di sini tuh kayak harga kopi masih oke banget, padahal di Old Town ya, di bener-bener pusat keramaian gitu. Dan jangan sampai kalian tanya ice latte, karena mereka aneh dengar orang pesan es kopi. Kalau misalnya di tempat lain kan lumrah ya kayak di Asia. Tapi kalau di sini kalau kalian pesan es kopi, es latte, mereka nggak punya katanya. Ya mungkin tuh culture shock aku sebagai orang yang suka kopi ya. Jadi kalau di Eropa minumnya yang panas. Cuman mungkin kalau di summer, kata temanku tuh kadang-kadang ada yang es. Jadi sesuai dengan kondisi cuaca ya. Halo guys, jadi baru kelar ngopi. Tadi enak PW sih. Tempatnya kayak rumah gitu. Dan sekarang aku lagi di hall. Di sini salah satu tempat buat lihat attraction. Di sana tuh gedungnya bagus-bagus banget. Rapi banget gedung-gedungnya. Udah nggak hujan tapi masih mendung. Sebentar lagi aku mau ajak kalian buat pergi ke Wawel Castle. Itu salah satu castle terkenal. Jadi kita bakal jalan ke area sana. Lurus sekitar 10 menitan. Di sini juga ada street musician, main apa itu namanya ya? Aku lupa sampai. Yang piano dipencet gitu. Oh, maksudnya piano portable yang dipencet. Suasananya enak banget buat jalan. Kalau di belakang tadi kita lihat Saint Mary Basilica. Di sini juga ada gereja lagi. Dan ini juga gede, tapi masih gedean Saint Mary Basilica tadi. Kalau yang ini nama gerejanya Holy Trinity Church. Pas banget hari ini hari Sabtu ya, udah sore, jadi bakalan ada misa harusnya di sana. Suasananya gloomy awannya. Harusnya kalau cerah nih bakalan bagus karena warna-warnanya tuh bakal keluar gitu. Jujur aku salah outfit sebenarnya di Oktober gini. Itu bagusnya kalian udah prepare jaket dingin ya. Sedangkan aku nggak bawa jaket dingin. Wah, keren banget. Selama di Polandia ini aku udah cobain beberapa makanan lokal kayak pangsit dan kebanyakan sih makanan-makanan kayak sosis-sosisan. Cuman jujur kayak ya nggak terlalu cocok di lidahku sih. Ya seperti makanan Eropa, tapi menurutku di Poland ini better lah dibandingkan negara-negara lain ya. Cakep banget. Kemarin aku pergi ke kota namanya Wrocław. Itu kecil banget, sedangkan ini bisa 5 kalinya dari Wrocław punya. Beneran yang di Krakow ini gede banget. Dingin sekali. Ini 10 derajat Celcius, meskipun nggak ada salju. Nah, jalan lagi sekitar 5 menit, ada gereja lagi. Bahkan ada 2 ya. Satu yang ini, satu lagi yang ini. Ini namanya St. Peter and Paul Church. Jadi ini lumayan rame, karena yang uniknya di depan gerejanya itu ada patung-patung. Kalian tahu itu patung apa? Jadi itu adalah patung 12 murid Yesus.
Kalian lihat itu jumlahnya ada 12. Ini ada kuda. Enak banget ya ngangkat kaki yang penumpangnya. Ini kayak kuda kerajaan. Uniknya tuh gerejanya tuh dari batu-batu bata gitu guys. Disusunnya rapi banget. Ini kebanyakan gereja yang kutemui selama di Polandia ya kayak gini. Nah, beberapa tips kalau kalian traveling ke Polandia. Yang pertama, di sini jajan-jajan pakai kartu kredit aja, tinggal tap, nggak perlu tukar cash banyak. Terus juga transportasi gampang dan kereta di sini tuh salah satu yang terbaik di Eropa. Jadi kalau kalian mau cobain keretanya, kalian download aplikasi namanya Coleo. Nah, itu nanti kalian bisa cari jadwal keretanya. Selain itu yang aku suka dari Polandia adalah orang itu ramah. Jujur, tiap kali kalau berpapasan ya sering kali mereka suka senyum dan say hi. Mereka bilang hi-nya itu Dzień dobry. Tuh. Sekarang kita sudah sampai di Wawel Castle. Jadi kalau W itu ternyata dibaca V. Aku tadi udah mention. Aku sampai lupa aku bilangnya Wawel juga. Dan inilah castle di belakangku. Wow, ini gede banget sih. Ya kalau kita bahas castle benteng ya, ini memang ya benteng. Temboknya tinggi banget, ini bisa 10 meter kali ya. Wow. Yaudah kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Di sini kawasannya asik banget buat nongkrong sebenarnya. Kalian lihat itu daun-daunnya sudah berguguran. Tanda akhir bulan ini. Tanda udah mau masuk autumn. Bahkan yang di sini udah rontok duluan semuanya pohonnya ya. Ini udah siap mereka, udah winter nih. Di sini juga salah satu tempat salju yang lumayan tebel, apalagi di Warsaw ibu kotanya. Di sini juga banyak rombongan-rombongan yang ikut one day trip. Biasanya kalau kalian tinggal di Warsawa, dia dijual paket kayak one day trip ke Krakow. Dan dari Krakow bisa one day trip ke Warsaw. Jadi, selamat datang di Wawel Castle. Jadi memang castle itu ada di atas bukit. Dan kalau kalian tahu, kebanyakan kastil itu memang didirikan di atas bukit. Contohnya waktu aku ke Bratislava Castle yang ada di Slovakia, memang di atas bukit karena pada zaman dulu para penguasa atau para bangsawan itu memang memilih bukit untuk mereka tahu kalau misalnya ada yang nyerang, jadi mereka bisa bersiaga dari atas. Nah, Kastil Wawel ini tuh udah ada dari abad ke-7 Masehi, dan ini tuh jadi lokasi yang sangat strategis di tengah kota Krakow. Ya, apalagi di abad ke-14, di mana waktu itu kerajaan Polandia tuh lagi berkuasa banget, dan tempat ini tuh jadi tempat yang sangat-sangat penting. Jadi basically di sini juga tempat tinggal raja-raja pada waktu itu, dan di dalam sini juga ada salah satu makamnya dari Raja Polandia pada waktu itu. Ini juga tower. Tower tuh biasanya buat berjaga-jaga di paling atas. Dan cakep banget karena di situ ada satu pohon yang udah menguning banget daunnya. Nah, di sebelah sana udah kelihatan Wawel Castle-nya. Sangat-sangat indah ya. Kalau di bagian gedungnya itu warnanya krem, tapi di atasnya itu ada warna hijau. Dan biasanya ke negara-negara Slavik, kayak Slovenia, Slovakia, mereka juga banyak gereja-gereja yang puncaknya kayak gitu, towernya. Selain ngeliat castle di area sana, kita bisa ngeliat panoramik sungai. Indahnya sungai ini. Lihat, di depan sana tuh udah pada nguning tuh daun-daunnya. Ini jogging pagi enak banget sih, asli.
Wah, mungkin nanti aku kalau ada kesempatan bakal spend lumayan lama sih di Krakow. Mungkin 2 hari. Sayangnya trip ini cuma one day trip. Wuh, areanya luas banget. Ini memang kayak kalau kalian bayangin coba sekitar 400 tahun yang lalu datang ke sini ini udah megah banget ya. Wow. Jujur ini keren banget. Orang-orang bangsawan dulu tinggal di atas ini. Nah dia tuh sebenarnya ada tiket masuknya, cuman kalau kalian mau enjoy dari depan juga nggak apa-apa sih. Kayak aku cuman enjoy, banyak tempat duduk juga di sini. Terus nikmati suasananya sambil ngeliat suasana sekitar itu ada view ke sungai gitu. Itu udah cukup sih. Sekarang aku udah pindah ke kawasan Kazimierz. Ini adalah daerah di mana banyak orang Yahudi berada. Jadi video ini, part ini memang khusus untuk belajar sejarah. Jujur, di Krakow ini terkenal banget sama pembantaian sama kejadian-kejadian kelam di masa lalu. Salah satunya pembantaian orang Yahudi dulu di tempat ini. So, siapin cemilan kalian, kalau bisa tambah lagi. Bakal panjang ceritanya ini. Nah, jadi tempat ini tuh biasanya jadi tempat buat turis-turis datang untuk melihat sejarah. Tapi selain itu juga di sini banyak toko-toko, tenda-tenda yang jual makanan, pernak-pernik, souvenir, dan masih banyak lagi. Tapi kalau di gedung-gedungnya ini banyak kafe-kafe. Dari tadi aku jalan di sekitar sini, kafe restoran itu banyak banget. Tempat ini tuh banyak banget sinagog, tempat berdoanya orang Yahudi. Jadi kita coba lihat ya, aku belum pernah lihat sama sekali sih. Nah, orang Yahudi datang ke area ini itu di abad ke-12. Jadi sudah lama banget. Tapi mereka ada di sini tuh sudah ratusan tahun sampai abad ke-14 sampai ke-15. Mereka akhirnya ada sekitar 64.000 jiwa lah di sekitaran sini. Mungkin kalau dibandingkan persentase sama warga lokal di sini dulu itu lumayan banyak ya. Karena mereka hidup sudah lama di area sini, jadi mereka mendirikan sekitar 6 sinagog atau tempat berdoa di sini. Mereka menjalankan budaya dan tradisi mereka juga. Jadi di satu area ini tuh mereka benar-benar menerapkan kehidupan Yahudi di satu kompleks ini. Untuk areanya di sini lumayan hidup ya karena banyak restoran dan kafe. Jadi ini juga di malam minggu orang-orang pada keluar buat jalan-jalan. Nih, kalau kalian lihat di dinding-dinding, ini banyak tulisan-tulisan Yahudi. Tulisan, aku nggak bisa baca sih, nggak tahu. Ya, ini satu kawasan. Hidup mereka tuh sangat-sangat tenang di sini hingga sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1939, di mana Nazi datang ke tempat ini. Dan pembantaian pun dimulai. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa terjadi pembantaian yang sangat dahsyat di tempat ini? Jadi sebenarnya orang-orang Nazi itu mereka tuh suku Arya namanya. Dan mereka benar-benar jealous karena sejak Perang Dunia Pertama mereka melihat kalau orang Israel itu, orang Yahudi, mereka benar-benar sangat maju dari segi bisnis dan teknologi. Sehingga setelah Perang Dunia Pertama, Nazi itu mengalami kemunduran dari sisi ekonomi dan lain-lain. Jadi itu yang membuat iri dan mereka menyalahkan bangsa Yahudi di tempat ini. Maka dari itu, itulah yang menyebabkan pemimpin Nazi Hitler pada waktu itu benar-benar menghabisi banget orang-orang yang beragama Yahudi. Nah, ini adalah kawasannya, aku tunjukin dulu ke kalian sebelum kita lanjut cerita. Ini adalah kawasan-kawasannya. Dan ini sekarang jadi perumahan orang-orang lokal di sini. Beberapa dari mereka juga orang Yahudi. Nah, tadi lanjut lagi 1939 waktu Nazi datang.
Mereka tuh Nazi mengumpulkan orang-orang Yahudi, dipindahin karena ini tuh terlalu tengah, terlalu pusat. Mereka dipindahkan ke ghetto. Ghetto itu adalah kayak kampung pengasingan lah buat orang Yahudi karena mereka minoritas dan Nazi pengen banget pindahin mereka. Jadi sekitar 17.000 bahkan lebih mereka tuh dipindahkan ke daerah deket sini. Ini sekitar 30 menit lah dari sini. Aku nggak ke sana karena lumayan jauh. Dan mereka tinggal 2-3 tahun. Kemudian setelah 2-3 tahun mereka tinggal di ghetto, tempat pengasingan itu. Orang-orang Yahudi itu dibawa ke konsentrasi camp, salah satunya di Auschwitz. Mungkin kalau kalian pernah dengar Auschwitz, itu adalah konsentrasi pembantaian yang sangat-sangat sadis. Aku bahkan merinding ini waktu ngomongin ini. Dan awal mulanya dari Auschwitz itu adalah tempat ini. Jadi Kazimierz ini tuh memang intinya adalah perkampungan orang Yahudi yang mereka udah setelah ratusan tahun dan mereka diungsikan ke ghetto dan mereka dibawa ke Auschwitz untuk dibantai. Ini benar-benar masih merinding. Kalian bayangin puluhan ribu orang langsung dibantai. Aku nggak tahu puluhan ribu atau sampai ratusan ribu karena Auschwitz itu salah satu konsentrasi camp untuk membantai. Nah, ini adalah salah satu sinagog yang ada di Kazimierz. Namanya itu Stara. Jadi aku baru pernah sekali ini sih lihat sinagog. Mungkin aku pernah lihat sebelumnya, tapi aku nggak sadar sih. Jadi di tempat ibadah orang Yahudi. Apakah boleh masuk? Kita coba lihat. Oh, close, nggak bisa. Jadi udah tutup. Tapi intinya mirip gereja sih. Kelihatan dari depan, lumayan mirip gereja. Nah, pembantaian itu bukan cuma terjadi di sini. Jadi ini kan juga lumayan dekat sama Budapest di Hungaria. Waktu aku pergi ke Hungaria, Budapest waktu itu, aku juga diceritain kalau waktu itu juga banyak orang Yahudi yang sepatunya tertinggal di Sungai Danube. Itu masih ada sampai sekarang. Kalau kalian belum nonton, kalian coba tonton video aku yang Budapest. Jadi orang-orang Yahudinya tuh dibunuh dan sepatunya itu masih sepatu asli mereka tertinggal di pinggiran Sungai Danube. Itu juga merinding sih, kayak merinding terus. Ya itulah sejarah singkat ya tentang tempat ini. Mungkin biar kalian cuma sekedar tahu aja. Dan aku juga sekedar tahu ternyata sejarah itu sangat-sangat penting. Nggak perlu terlalu detail, tapi kita sebenarnya tahu secara singkatnya aja sih. Nah, kita lanjut jalan. Di area sini tuh ada Juda Food Market, jadi banyak tenan-tenan makanan di area sini. Gak terlalu banyak sih, ini kayak kafe-kafe dan lain-lain. Jadi lumayan sih buat isi perut. Ya, begitulah di kawasan ini ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Akhirnya sudah kelar ya seharian jalan di Krakow. Semoga kalian yang suka sejarah atau suka buat lihat suasana kotanya, kalian bisa ada plan buat mampir ke Krakow, Polandia ya. Nah, di penghujung ini ada mapnya, Jewish Heritage Route. Jadi mungkin kalian pengen tahu sejarah-sejarah, kalian bisa cek di sini. Dan di depan sini ada satu, kayaknya bukan sinagog deh, tapi dia ada tulisan Ibrani, kayaknya bahasa orang Yahudi ya. Ada bintang itu juga logonya. Gitu. Menarik sih. Ya, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku harap kalian betah ya, video ini lumayan lama. Bye-bye. Thank you for watching. Selanjutnya masih ada series dari negara Polandia. Kota terakhir yaitu Warsawa. Jadi semoga kalian bisa nonton 4 tempatnya, Wrocław, Zakopane, Krakow, sama Warsaw ya. Bye-bye.